wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bersama Salsabila, Allahu Akbar. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan beberapa soal di buku matematika. Teman-teman jangan lupa ya disiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah, teman-teman, semoga dengan berdoa kita bisa dilancarkan dan dimudahkan dalam proses belajar ya. Teman-teman jangan lupa ya selalu menjaga kebersihan agar teman-teman selalu sehat walaupun belajar dari rumah aja. Yuk kita lanjut ke buku matematika. Dibuka ya teman-teman, buku matematika halaman pembahasan soal kecepatan ya teman-teman, halaman 59. Kita akan belajar beberapa soal di buku matematika halaman 59. Kita akan membahas yang pertama soal nomor 3, 5, 6, 8. Lalu soal nomor 4 bagian 2 bagian B halaman 60. Dan yang terakhir soal nomor 3 bagian C halaman 60. Nah, teman-teman, kita akan memulai dari soal nomor 3 dulu ya. Teman-teman bisa disiapkan buku dan alat tulisnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Diberikan dua buah jarak, yaitu jarak 47 meter dan 13 kilometer. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih satuan jaraknya. Nah, kita tulis di sini ya sebagai catatan. Kita mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, lalu yang terakhir milimeter. Nah, teman-teman jangan lupa kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10 ya. Nah, sebelumnya juga teman-teman udah tahu nih rumus dari kecepatan. Rumusnya apa sih teman-teman? Jangan lupa ya, kita tulis dulu di sini. Rumus kecepatannya segitiga ajaib SVT. Oke. Nah, kita simpan di sini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Diberikan dua buah jarak yaitu 47 meter dan 13 km.
Pernyataan berikut yang bernilai salah adalah, kita buktikan ya teman-teman. Yang A, jarak 47 meter lebih pendek berarti lebih kecil. Ini 13 km, kita ubah dulu ke meter, jadi berapa teman-teman? Ya, betul, pintar, 13.000 meter. 47 meter, lalu kita lanjut ke yang A ya teman-teman. Yang A, jarak 47 meter lebih pendek atau lebih kecil dari 13 km. Ini pernyataannya termasuk benar ya teman-teman. Yang B, jarak 13 km lebih jauh berarti dia lebih besar daripada jarak 47 meter. Ini nanti kita lihat bareng-bareng teman-teman. Yang C, kedua jarak tersebut sama jauhnya. 47 sama dengan 13 km, 47 meter. Yang D, kedua jarak tersebut memiliki satuan yang berbeda. Ya, yang 1 meter, yang 1 kilometer. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang bernilai salah. Teman-teman fokus di sini ya. Bernilai salah. Kita buktikan. Yang A, 47 meter lebih pendek atau lebih kecil dari 13 km. Kita lihat 47 meter sama 13 km. Ini berarti benar ya teman-teman. Karena emang aslinya 47 meter itu lebih pendek dari 13 km. Lalu yang kedua ada 13 km lebih besar dari atau lebih jauh dari 47 meter. Ini benar juga ya teman-teman. Lalu yang C, kedua jaraknya sama. Coba dilihat teman-teman, 47 meter sama 13 km. Ini sangat jelas berbeda ya teman-teman. Ini berarti salah. Yang D, kedua jarak tersebut memiliki satuan yang berbeda. Ya, betul teman-teman, karena ini meter dan ini kilometer. Ini betul. Berarti jawaban yang benar nomor 3 adalah C. Nomor 3 jawabannya adalah C. Cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal fokus ke apa yang ditanyanya. Oke. Ini sudah nomor 3. Alhamdulillah. Kita sekarang lanjut ke nomor 5. Ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Soalnya 2 km 2 km per jam sama dengan titik-titik kilometer per detik sama dengan titik-titik meter per detik. Ya teman-teman. Nah, yang ditanya itu dalam satuan kilometer per detik dan meter per detik. Berarti caranya gini teman-teman. Pertama, kita tulis dulu yang ini. Dia jadi 2 km per 1 jam. Oke. Selanjutnya, kita lihat 2 km tetap ya teman-teman. Per detik. 1 jam itu berapa detik teman-teman? Yap, betul, hebat. 3.600 detik. Oke. Lanjut. Meter. 2 km berapa meter ya teman-teman? Karena dia dari kilometer ke meter. Ya. Jadi dia dikali 1, 2, 3. Dikali 3 berarti dia 2000 meter per detik. 3.600 ya teman-teman. Detik. Nah, sekarang kita lihat. Apakah bisa disederhanakan? Tentu bisa.
Yang ini kita ingat-ingat pecahan lagi teman-teman, dibaginya sama. Jadi ini sama-sama dibagi 2 km jadi 1 km per 3.600 bagi 2 berapa teman-teman? Ya, pintar. 1.800 detik. Oke, yang satu sudah ketemu ya teman-teman. Yang satunya 2.000 sama 3.600. Kira-kira berapa nih teman-teman? Kita coret dulu. Ini bisa dicoret ya teman-teman. 0 dan 0. Jadinya 20 per 36. Nah, 20 per 36 ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman. Sama-sama dibagi 2 jadi berapa? Ya, pintar. 10 per 18. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada teman-teman 1 km per 1.800 dan 10 per 18. Adanya 1.800 dan 1 per 18. Nah, ini teman-teman bisa tambah ya. Yang B teman-teman isinya kan 1.000 per 800 dan 1 per 18. Nah, yang B-nya teman-teman bisa tambahin satunya dengan angka 0 ya. Jadinya 10 per 18. Jadi sebenarnya jawabannya nggak ada, tapi kita alihin ke yang B ya teman-teman. Caranya seperti ini, cukup mudah. Ini jadinya B. Jangan lupa 0-nya ditambahkan. 0 ditambahkan. Karena ini kesalahan dalam pencetakan teman-teman. Ya. Dah, sampai sini teman-teman pasti paham ya. Bismillah. Kita lanjut teman-teman. Masih kelihatan ya? Kita lanjut teman-teman ke nomor 6. Ya. Kita lanjut ke nomor 6. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Selanjutnya kita lihat nomor 6. Soalnya kecepatan 75 km per jam diartikan bahwa dalam dalam 1 jam jarak yang ditempuh adalah, nah ini mudah teman-teman, 75 km kita ubah ke meter. Udah jelas ya teman-teman. Turunnya dikali 3. 1, 2, 3. 75 dikali 1000 sama dengan 75 dikali 1000 sama dengan, pinter, 75.000 Bu. Hebat teman-teman, hebat. Berarti jawabannya nomor 6 mudah, yaitu D ya teman-teman. Nomor 6 adalah D, karena ketika dia turun dia dikali 0-nya bertambah terus, kan dia turunnya 3 tangga, jadi dia dikalikan 1000. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita bahas ke nomor 8 ya. Di nomor 8 kita akan bertemu dengan soal diberikan 2 buah kecepatan, yaitu 15 meter per detik, 15 meter per detik, dan 50 kilometer per jam. Oke. Nah, pernyataan berikut yang bernilai benar. Teman-teman harus fokus ke pertanyaan bernilai benar atau bernilai salah yang ditanyakan ya. Oke, kita sekarang ubah dulu nih ini ke dalam bentuk yang sama. Mudahnya kita ubah kilometer ke detik ya teman-teman. Berarti caranya yaitu 50, dia turun 3 tangga berarti ke 1000 menjadi 50.000 per 3.600 karena per detik ya teman-teman. Nah ini tuh hasilnya sama aja kayak 13
13,888 sekian M per detik ya teman-teman. Nah, kita lihat pernyataan yang A. 50 km lebih cepat dari 15 meter per detik. 50 km. 50 km per jam. Kilometer per jam lebih cepat. Lebih cepat berarti gini ya teman-teman pembuktiannya. Dari 15 meter per detik. Lalu yang B itu pernyataannya satuan kecepatan keduanya sama, berarti M sama dengan km. Yang C, dalam 1 detik jarak yang ditempuh 15 meter per detik lebih jauh daripada 50 km, berarti 15 M per detik lebih jauh, lebih cepat atau lebih besar dari 50 km per jam. Lalu yang D, kecepatan keduanya bernilai sama, berarti 15 M per detik sama dengan 50 km per jam. Nah, kita lihat teman-teman, kan yang ditanyakan adalah pernyataan bernilai benar. Bernilai benar. Nah, kita lihat teman-teman. Yang A, 50 km lebih besar atau lebih cepat dari 15 meter. Faktanya, ketika 50 km kita ubah ke meter per detik, dia jadi lebih kecil ya teman-teman. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Oke. Lalu yang B, meter sama dengan kilometer. Jelas berbeda ya teman-teman, karena tangganya aja beda. Yang C, 15 meter per detik lebih besar atau lebih jauh dari 50 km per jam. Setelah kita ubah, disamakan satuannya, ini benar teman-teman. Karena 50 km itu memang lebih kecil faktanya, dia hanya 13,8 ya. Yang D, kecepatan keduanya bernilai sama. Jelas berbeda ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, berarti jawaban yang bisa kita simpulkan bahwa yang benar adalah C. Lewat pembuktian 8 sama dengan C. Nah, alhamdulillah. Semoga teman-teman paham nih sampai sini. Kita bahas soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya nomor 4. Nomor 4 yaitu di antara 15 meter per detik dan 50 km per jam yang lebih cepat adalah, yang lebih cepat yang mana teman-teman? Setelah kita lihat soal sebelumnya yang ini, ya 15 meter per detik lebih cepat dari 50 km per jam. Bisa kayak gini jawabannya atau bisa juga teman-teman tulis 15 meter per detik lebih cepat dari 50 km per jam. Ini terserah teman-teman ya, mau jawabnya mudahnya seperti apa, karena sebelumnya sudah kita bahas di nomor 8 yang PG ya teman-teman. Ini soal nomor 4 yang bagian B halaman 60. Ini jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke latihan terakhir teman-teman. Alhamdulillah. Latihan terakhir nomor 3. Roni dan Dano mengikuti lomba lari 1800 diketahui 1800
meter. Roni dan Danu mencapai garis akhir masing-masing selama 9 menit dan 6 menit. Roni 9 menit. Lalu Danu 6 menit. 6 menit. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah tahu ya teman-teman lewat rumus segitiga ini bahwa kalau jarak itu biasa disebut dengan S, lalu waktu disebut dengan T, maka yang ditanyakan adalah V. Yang ditanyakan adalah V, yaitu berapa jarak yang ditempuh Roni dan Danu setiap menitnya, berarti kecepatan ya teman-teman ditanya. Jawab caranya berarti ketika ditanya V, maka rumusnya adalah S per T. V sama dengan S per T. Oke. Di sini kita ubah dulu atau kita cari dulu yang pertama, yaitu Roni. Roni di sini, Roni. Sama dengan S-nya sama ya teman-teman, 1800 meter. Per Roni berapa teman-teman? 9. Oke, hebat. Berarti jawabannya 1800 dibagi 9 berapa teman-teman? Ya, pintar. Tinggal 18 bagi 9 ya teman-teman. Hasilnya 2. 2 ditambah 0-nya belakang jadi 200 meter per menit. Jangan lupa teman-teman satuannya. Oke. Sekarang kita cari lagi temennya satunya. Sama dengan rumus V sama dengan S per T. Berarti namanya Danu. Sama dengan 1800. Ya, 1800 meter. Ini menit. Maaf teman-teman, lupa ditulis. Per 6 menit. Teman-teman tinggal sama caranya. Kalau misalnya susah dibagi langsung aja. 18 dibagi 6 berapa? 3. Hebat. Nolnya tinggal diturunkan ya teman-teman. Jadi 300 meter per menit. Nah, jadi jarak yang ditempuh Roni dan Danu, kalau Roni selama kecepatannya 200 meter per menit, kalau Danu 300 meter per menit. Oke teman-teman, ini adalah jawaban dari soal-soal yang kita bahas. Semoga teman-teman paham ya setelah kita membahasnya bersama-sama. Cukup mudah ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu nih rumusnya dan caranya ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas antusias teman-teman yang sudah belajar dan selalu semangat belajar dari rumah. Terima kasih juga untuk yang selalu mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Walaupun kita hanya berlatih dan belajar dari rumah, semoga teman-teman paham ya, selalu dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam pikiran teman-teman. Amin. Nah teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman paham dan semoga bisa memudahkan proses belajar teman-teman di rumah. Akhirnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa. Semoga teman-teman paham, teman-teman mengerti, dimudahkan ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan atau ditontonnya pelan-pelan sama teman-teman. Jadi setiap ada atau berganti soal bisa teman-teman pause dulu untuk teman-teman berlatih. Cukup sekian. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.